Selamat pagi semuanya. Kita kembali ke renungan pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk setiap berkat, kesegaran, sukacita yang Kau telah berikan kepada kami. Ada banyak hal yang telah kami terima dari Engkau. Dan pagi hari ini pun kami akan menerima sesuatu dari Engkau, yaitu mana di pagi hari. Biarlah mana mengenyangkan roh dan jiwa kami, dan roh jiwa kami semakin sehat. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Alkitab mengajar kita bagaimana cara hidup yang sehat, cara hidup yang dewasa, cara hidup bijaksana, cara hidup supaya kita ini tidak jatuh bangun, bukan hanya masalah jatuh bangun di dalam dosa, tetapi jangan hidup kita itu terus-menerus jatuh bangun di dalam masalah. Masalah yang satu baru selesai, masalah-masalah yang lain, atau kita menghadapi masalah yang sama terus. Saudara, di dalam kehidupan, saudara harus tahu prinsip firman Tuhan. Yang Alkitab berkata bahwa di dalam kitab Markus 12 ayat 31 berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu harus mengasihi orang lain sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, sebelum kamu bisa mengasihi orang lain, belajar mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini adalah ajaran firman Tuhan. Sampai di sini dikatakan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Kita tahu hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua adalah kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Ada banyak masalah timbul di dalam kehidupan kita, seringkali bukan karena setan, tetapi karena kebodohan. Contoh, ada seorang anak muda, laki-laki, dia bekerja keras karena dia bukan dari orang kaya, dia adalah dari keluarga biasa, ya sederhanalah. Nah, karena dia punya pacar, dia setiap hari bekerja sebagai kuli bangunan, apa saja dia lakukan untuk membiayai pacarnya berkuliah. Sampai pacarnya itu lulus kuliah, dia tetap bekerja keras supaya sampai pacarnya itu mendapatkan pekerjaan yang mapan. Setelah perempuan ini mulai mendapatkan pekerjaan dan dia mulai mapan, ternyata perempuan ini kemudian menikah dengan orang lain. Betapa hancurnya anak muda ini karena ditinggalkan oleh pacarnya. Dan tentu saja dia merasa telah membuang waktunya selama ini dengan sia-sia. Karena ternyata orang yang dia cintai, yang dia sekolahkan demi masa depan mereka berdua, ternyata menikah dengan orang lain setelah dia berhasil. Saudara, Tuhan itu mengajar kita mengasihi orang lain. Tetapi sebelum mengasihi orang lain, kamu harus bisa mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara naik pesawat, di situ ada diumumkan. Kalau terjadi sesuatu di dalam pesawat, maka akan ada masker-masker oksigen yang turun dari atas kepala kita. Dan di situ diajarkan kalau membawa anak yang memakai masker harus orang tuanya lebih dahulu, bukan anak. Karena orang tua setelah dia memakai oksigen dan dia kuat, dia bisa menolong anaknya. Berbeda kalau dia kemudian memberikan kepada anaknya, karena anak tidak bisa menolong orang tuanya. Ini sama dengan prinsip firman Tuhan. Sebelum Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir, sebelum Tuhan mengutus Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, sebelum Tuhan memakai Daud sebagai raja, sebelum Tuhan memanggil Paulus menjadi rasulnya, sebelum mereka semua diutus, yang pertama Tuhan urus adalah hidup mereka, supaya mereka menjadi kuat. Demikian juga Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia, dia tidak langsung diutus untuk melakukan mujizat, untuk melayani, tetapi dia dibentuk lebih dahulu. Dan sebelum Yesus terjun di dalam pelayanan, dia berdoa puasa terlebih dahulu. Karena dia harus kuat, dia harus bertumbuh lebih dulu. Demikian juga di dalam kehidupan kita.
di dalam menolong orang lain. Pada waktu kamu punya pacar sekalipun, adalah sebuah kebodohan kalau engkau menghabiskan waktumu hanya untuk menginvestasikan uangmu kepada pacarmu. Engkau tidak boleh memikirkan dirimu sendiri, karena hidupmu bukan hanya untuk kamu. Hidup kita untuk Tuhan, hidup kita juga milik keluarga kita. Mungkin keluarga kita sudah memberi kita makan sampai kita dewasa, mungkin mereka sudah menguliahkan kita, mungkin keluarga kita telah menyekolahkan kita, tetapi kemudian kita menghabiskan seluruh uang kita hanya untuk pacar kita. Karena manusia bisa berubah. Seperti anak muda ini. Setelah pacarnya sukses, ternyata orang itu menikah dengan orang lain. Betapa sia-sianya waktu yang dia telah buang. Setelah dia tadinya punya mimpi, setelah nanti pacarnya mulai berhasil, kalau dia lihat pacarnya sudah mulai berhasil, mereka akan menikah. Baru mereka akan merintis sama-sama kehidupan yang lebih baik. Bukankah lebih baik anak muda pria ini tadi daripada menghabiskan uangnya, dia menghabiskan waktu untuk bekerja keras bertahun-tahun hanya untuk menguliahkan pacarnya? Padahal dia sendiri tidak kuliah, lalu bekerja terus sampai pacarnya itu mapan mendapatkan pekerjaan yang baik, dia terus mensupport. Bukankah lebih baik kalau dia tadinya dialah yang kuliah, dia bekerja keras untuk dirinya, untuk membangun masa depannya. Kalau dia tidak bisa kuliah, dia bisa membangun usaha, membangun karir, berdagang, dan sebagainya dari hasil kerja kerasnya. Bukankah yang benar adalah dia yang harus mengejar karir atau mengejar kesuksesan dirinya sendiri lebih dahulu daripada membangun kesuksesan pacarnya? Kalau dia sudah sukses, baru dia bisa mengangkat pacarnya. Itu namanya bijaksana dan punya harga diri. Sehingga sekalipun semua orang meninggalkan kamu, bahkan pacarmu meninggalkan kamu, kamu masih bisa tetap tegak berdiri. Demikian juga ada banyak cerita tentang seseorang yang berkorban untuk orang lain. Baru saja ini terjadi kisah nyata, yaitu seorang pegawai memberikan ginjalnya kepada bosnya. Tetapi setelah dia memberikan ginjal kepada bosnya, membuat dia tidak bisa bekerja. Karena dia harus membutuhkan bed rest yang cukup lama. Tapi ternyata bosnya tidak suka karena dia lama tidak masuk kerja. Lalu dia dipecat begitu saja. Padahal pegawainya ini harus butuh istirahat bed rest total selama beberapa bulan untuk memulihkan kesehatannya kembali. Dia melakukan untuk bosnya, tetapi bosnya tidak peduli. Saudara, untuk menolong orang lain, kamu tidak perlu memotong sayap-sayapmu sehingga kamu tidak bisa terbang. Tidak semua orang itu sebaik kamu. Itu sebabnya di dalam menolong orang lain pun, di dalam mencintai, di dalam kita berkorban, di dalam kita menolong orang lain, engkau juga harus memikirkan keadaanmu dengan resiko-risiko yang bisa terjadi. Dengan memberikan ginjalmu kepada orang lain, membuat kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menolong orang lain? Tetapi kalau kamu sendiri berpikir, aku harus kuat, supaya aku tidak perlu bergantung kepada orang lain, tetapi justru aku bisa menolong banyak orang. Maka jangan korbankan kesehatanmu, masa depanmu yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Itu sebabnya sebelum kamu sibuk membangun mimpi orang lain, jangan pernah melupakan untuk membangun kehidupanmu sendiri. Karena pada prinsipnya, kita harus mandiri. Kita harus bisa mandiri supaya kita tidak perlu bergantung pada orang lain, tidak perlu menjadi benalu, tetapi justru kita bisa menolong orang lain. Bukankah lebih baik kamu tetap punya ginjal, sehingga engkau tetap bisa kuat bekerja, engkau tidak perlu merepotkan orang lain pada waktu kamu sakit-sakitan, supaya kamu tetap sehat, karena kalau kamu sakit-sakitan, kamu bahkan tidak bisa menolong dirimu sendiri, mau tidak mau, kamu akan bergantung kepada orang lain. Dengan kamu bergantung dengan orang lain, kamu tidak bisa menolong banyak orang. Itu yang harus menjadi prinsip kita. Ada seseorang, dia bekerja keras di luar negeri. Dia membiayai keluarganya, membiayai orang tuanya, membiayai saudara-saudaranya, bahkan sampai saudara-saudaranya sudah menikah dan punya anak. Dia terus tetap membiayai saudara-saudaranya, ipar-iparnya, dan anak-anak mereka. Sampai akhirnya dia itu tidak bisa punya uang. Dia tidak bisa membangun mimpinya, tidak bisa beli apapun untuk membangun masa depannya. Seperti beli rumah, investasi,
Itu nggak sempat karena dia selalu membiayai keluarganya. Lalu saya berkata kepada dia, tidak seharusnya kamu membiayai adik-adikmu, keluargamu, sampai mereka menikah, sampai punya anak. Karena mereka sudah berkeluarga, harus punya tanggung jawab sendiri. Dan kamu harus membangun masa depanmu sendiri. Sekali lagi, pada prinsipnya, kamu menolong orang lain. Tapi jangan pernah melupakan membangun masa depanmu sendiri. Dan sewaktu-waktu keluargamu membutuhkan kamu, kamu tetap bisa menolong mereka. Dan kau tetap bisa menolong dirimu sendiri. Kelola uangmu, investasikan. Kalau engkau mendapatkan passive income, engkau masih tetap bisa menolong mereka. Daripada seluruh uangmu, kamu serahkan kepada keluargamu, dan terbukti sampai hari ini, mereka tidak bisa mengelola keuangan. Demikian juga dengan setiap hidup saudara. Jangan menjadi orang yang bodoh. Kalau kamu punya pacar, engkau menolong pacarmu, tapi dia masih pacar. Orang yang sudah menikah aja, belum tentu bisa langgeng sampai maut memisahkan. Apalagi baru pacaran. Ada anak muda. Waktu pacaran, kartu ATM-nya sudah dikasihkan ke pacarnya. Sehingga pacarnya itu bisa belanja apa saja. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka putus. Dan yang perempuan menikah dengan orang lain. Bukankah ini sebuah kebodohan? Memang kamu tidak boleh pelit sebagai seorang pria kepada pacarmu. Tetapi bukan berarti kamu sudah menyerahkan semuanya kepada orang itu. Sekali lagi, jangan pernah hidup untuk egomu sendiri. Pada waktu kamu menghabiskan keuanganmu, tenagamu, waktumu hanya untuk pacarmu, engkau adalah orang egois. Karena hidupmu bukan milikmu sendiri. Engkau harus jadi berkat untuk orang tuamu, untuk keluargamu, untuk Tuhan. Ada banyak hal yang kita harus menjadi berkat. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Di dalam hidup kita, prinsipnya adalah kita harus bisa mandiri, kita harus berhasil dengan tujuan supaya bisa menjadi berkat. Sehingga kamu harus kuat, kamu harus sehat, kamu harus sukses. Itu sebabnya jangan sibuk membangun mimpi orang, jangan sibuk membangun masa depan orang, dan melupakan masa depanmu sendiri. Seperti tadi, pada waktu pesawat terjadi goncangan, terjadi masalah, kalau ada masker-masker yang turun dari atas kepala kita, maka orang yang punya anak, dia dulu yang harus menghirup oksigen. Dia duluan yang harus memakai masker, baru dia memberikan kepada anaknya. Pakai lagi buat anaknya. Kenapa? Karena kalau dia kuat, dia bisa menolong anaknya. Tetapi kalau dia sibuk memberikan oksigen kepada anaknya, kalau dia mati, maka tidak ada yang bisa menolong anaknya. Demikian juga dengan prinsip hidup kita. Itu sebabnya Tuhan mengajar. Kasih orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan itu selalu mengajar. Kamu dulu yang terima. Kamu dulu yang kuat. Kamu dulu yang penuh. Itu sebabnya Abraham tidak disuruh Tuhan untuk menjadi berkat sebelum dia diberkati. Tuhan tidak pernah menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel sebelum Tuhan mengurapi dia dan menyertai dia dengan tanda mujizat. Tuhan tidak akan menyuruh saudara untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu sebelum kamu menerima pengampunan. Tuhan tidak pernah menuntut kamu mengasihi orang sebelum kamu menerima kasih dari Tuhan. Jadi, mengasihi bukan bodoh. Kalau engkau ingin mengasihi dan menjadi berkat terus-menerus, maka bangun masa depanmu, bangun kesehatanmu, bangun mimpimu, bangun kekuatanmu. Jangan memotong sayapmu untuk diberikan kepada orang lain yang bahkan mereka tidak mau terbang. Jangan memotong sayapmu, karena kalau kamu sudah potong sayapmu, kamu tidak bisa terbang. Kalau kamu tidak bisa terbang, kamu tidak akan bisa mengangkat orang lain. Engkau tidak akan bisa membawa orang lain terbang. Bahkan kamu harus menantikan ada orang yang berbaik hati untuk menolong kamu. Tuhan mengajar kita berhikmat. Tuhan mengajar kita cara hidup yang sehat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah hikmat firman-Mu memenuhi pikiran, memenuhi hati kami. Sehingga kami di dalam hidup tidak bodoh. Kami di dalam hidup cerdas, bijaksana, penuh pengertian, sehingga kami berhasil. Karena kami rindu hidup kami menggenapkan apa yang Tuhan mau. Menjadi berkat, menjadi saksi, membawa setiap banyak orang menjadi murid Yesus. Berkati hidup kami Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Kami diberkati dalam kasih, diberkati di dalam kekuatan, diberkati dalam keuangan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu selalu memenuhi hati kami, sehingga kami pun melimpah dengan kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau